Hari ini kita akan bahas soal dari request teman kita, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, tentang reaksi pengendapannya juga. Oke. Ke dalam 100 ml larutan NaCl 0,02 molar ditambahkan 100 ml larutan AgNO3 0,02 molar. Jika harga KSP AgCl 1,6 kali 10 pangkat min 10, massa zat yang mengendap sebanyak berapa gitu. Oke. Jadi sebelumnya teman-teman, ini kan semuanya yang akan kita bahas kali ini adalah tentang soal-soalnya aja, soal-soal tentang KSP. Kalau misalnya materinya, teman-teman cek lagi video-video sebelumnya, udah ada nih penjelasan materi tentang KSP. Oke. Kita langsung aja ya ke jawabannya ya. Ini kan larutan NaCl 0,02 molar dan volumenya 100 ml. Oke. Jadi kalau teman-teman di soal itu udah ada konsentrasi dan volumenya, kita bisa menghitung jumlah molnya. Oke. Jadi di sini nanti yang kita dapatkan itu adalah ada molnya NaCl dan juga molnya AgNO3, yaitu yang asam klorida sama perak nitrat. Oke. Jadi kita hitung dulu ya mol masing-masingnya. Jadi ini kan kalau misalnya untuk mol itu kan molar dikali volume ya. Molar itu berarti mol per liter dan volumenya harus liter. Itu kalau misalnya pakai rumus yang M sama dengan N per V. Oke. Tetapi kalau misalnya seperti ini teman-teman mau ubah dia ke liter sih nggak masalah. Tetapi nanti takutnya teman-teman semuanya itu nanti bakalan ribet dengan angka-angka koma gitu. Jadi nggak masalah, nggak usah diubah juga, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau misalnya nggak diubah, misalnya gini nih, ini kan 0,02 molar, ya kan, dikali 100 ml. Oke, kalau ini dikali, ini hasilnya bukan mol satunya, tetapi milimol. Kenapa gitu ya? Ini kan liter ya, liter sama liternya kan bisa coret nih, dan tinggal ini M-nya, berarti kan M dikali dengan molnya, makanya satuannya adalah milimol. Oke, bisa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ganti ke liter sih nggak masalah ya. Oke, tapi nanti nilai molnya itu jadi 0,0002 mol gitu. Jadi komanya banyak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Untuk menghitung mol AgNO3 juga sama dengan rumus yang tadi, yaitu molar dikali volume. Oke, ini penjelasannya sama dengan ini ya. Kenapa jadinya ini milimol. Oke, dapat ternyata jumlah molnya itu sama-sama 2 milimol. Oke, nggak masalah. Ini kan katanya direaksikan ya. Berarti kalau direaksikan berarti kita buat reaksi kimianya dong, ya kan? Jadi kita buat reaksikan yaitu AgNO3 ditambah NaCl. Oke. Sebelumnya atau mungkin nih teman-teman semuanya udah pada jago ya buat reaksi kimia. Tetapi kalau misalnya teman-teman lupa nih ya, di video sebelumnya juga ada. Tetapi nggak apa-apa nih, kita bahas di sini ya untuk apa? Untuk mereaksikan suatu senyawa itu caranya gimana nih untuk membentuk zatnya gitu. Oke. Jadi kalau untuk memudahkan teman-teman untuk buat reaksi kimia, untuk menentukan hasil senyawa kimianya apa, oke. Senyawa yang bereaksi itu teman-teman ionin dulu. Oke, tapi harus ya teman-teman semuanya harus tahu nih. Misalnya nih, golongan 1 berarti dia plus 1, golongan 2 berarti dia plus 2, kayak gitu. Dan juga ada ion yang namanya polyion. Kayak gini nih, NO3. Oke, teman-teman harus tahu nih, NO3 ini dia muatannya berapa gitu. Oke, jadi ini kan udah diionin nih. Jadi AgNO3 itu kalau misalnya diionin, jadi Ag plus sama NO3 min. Oke, sedangkan NaCl itu diionin jadi Na plus ditambah Cl min. Oke, jadi setelah itu, setelah teman-teman ionin, terus nanti bakalan direaksikan. Oke, yang direaksikan kan senyawa ini dengan ini ya. Berarti plusnya misalnya dari yang senyawa AgNO3, minnya itu berarti dari NaCl gitu. Jadi plus ketemu dengan negatifnya. Oke, berarti Ag plus ditambah Cl min menjadi AgCl dan NO3 ditambah Na plusnya menjadi NaNO3. Oke, dan ingat nih, saya tekanin lagi ya. Kalau misalnya ada persamaan reaksi, teman-teman jangan lupa dan harus menyetarakan reaksinya. Oke, jadi jumlah atom yang sebelah kiri dan jumlah atom sebelah kanan itu harus sama. Kenapa disetarain? Karena ini nanti bakalan berpengaruh untuk mencari jumlah mol senyawa yang lain. Karena kan kita menggunakan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien berarti itu harus tahu koefisien dari masing-masing senyawanya gitu. Jadi kalau misalnya udah setara, teman-teman bakalan bisa tuh menentuinnya. Oke. Setelah itu nih kita masukin jumlah mol yang tadi ya, yang udah kita hitung ya. Oke, tadi milimolnya sama-sama 2 ya.
Oke, jadi ini 2 milimol dan juga yang apa? Yang NaCl-nya juga 2 milimol. Oke. Terus kenapa ini habis gitu ya? Teman-teman masih ingat nggak reaksi pembatas gitu ya? Jadi kalau misalnya ada dua senyawa yang diketahui molnya dalam persamaan reaksi, kita harus menentukan yang mana reaksi pembatas. Karena apa? Reaksi pembatas itu yang habis bereaksi. Dan untuk menentukan jumlah mol senyawa yang lain, itu kita bandinginnya ke jumlah ke mol reaksi pembatasnya. Oke, caranya gimana? Teman-teman masih ingat kan? Untuk menghitung atau untuk menentukan yang mana reaksi pembatas dari dua senyawa dalam satu persamaan reaksi, caranya itu yaitu jumlah mol masing-masing dari senyawa itu dibagi dengan koefisien masing-masing. Jumlah hasilnya paling kecil, ya kan, jumlah hasil baginya ya, yang paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Oke, contoh nih, ini kan 2 milimol ya, koefisiennya 1. Oke, ini tadi salah satu gunanya kenapa dia harus disetarain ya. Jadi 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 1, 2. Berarti sama-sama 2, ya kan? Berarti nilainya sama. Kalau nilainya sama, berarti kedua senyawa tersebut habis bereaksi. Gitu. Oke, bisa ya. Tapi kalau misalnya nih, jumlah hasil baginya ini paling kecil, misalnya nih koefisiennya di sini 2 ya. Misal, berarti 2 dibagi 2, 1 dong, ya kan? Sedangkan ini 2 dibagi 1, 2. Berarti yang paling kecil adalah yang ini, ya kan? Berarti kalau keadaannya seperti itu, berarti yang NaCl-nya yang menjadi reaksi pembatas. Tetapi di sini jumlahnya hasil baginya sama. Berarti perak nitrat sama natrium klorida ini sama-sama habis bereaksi, berarti dia bakalan sisa. Bakalan habis bereaksi gitu. Oke, jadi nggak ada yang sisa. Jadi kita bisa menentukan senyawa yang terbentuk itu atau produknya adalah GCl ya setelah kita buat reaksi yang tadi. Oke, kalau produk pada awal reaksi dia nggak bakalan ada, ya kan? Tetapi setelah reaksi itu berjalan terus sehingga terdapat produknya, hasilnya. Sehingga dapat molnya itu adalah 2 milimol. Tahu dari mana gitu ya. Oke, untuk menentukan mol dari senyawa yang lain itu kita pakai perbandingan koefisien. Oke, yaitu yang kita cari kan NaCl ya. Koefisien dari AgCl, oke, jadi yang kita cari AgCl ya. Koefisien dari AgCl itu dibagi dengan koefisien dari reaksi pembatas. Oke, di sini karena dua-duanya habis bereaksi kita bisa menggunakan salah satu aja ya. Oke, sekarang kita misalnya kita bandingkan dengan NaCl. Berarti koefisien dari AgCl 1 dibagi dengan koefisien NaCl, reaksi pembatas ya 1, dikali dengan mol NaCl 2 milimol. Berarti sama dengan 2 milimol, ya kan? Ketemu ya. Jadi molnya AgCl itu adalah 2 milimol. Oke. Yang ditanya tadi kan apakah AgCl ini atau senyawa yang terbentuk itu ngendap atau enggak gitu. Oke. Kita tentuin dulu nih jumlah QSP-nya karena kan tadi QSP-nya udah diketahui ya. Oke. Jadi molnya kan 2 milimol. Berarti kita harus cari dulu nih konsentrasinya supaya kita bisa cari QSP-nya. Oke, QSP-nya. Jadi AgCl ini kan tadi molnya 2 milimol. Kita bisa cari dong konsentrasinya, ya kan? Konsentrasinya berarti mol dibagi dengan volume total. Oke, kenapa pakai volume total? Karena AgCl itu terbentuk dari campuran dari dua senyawa, yaitu AgNO3 dan NaCl. Oke, makanya volumenya adalah volume total. Jadi 2 milimol dibagi dengan 200 ml, ini adalah volume totalnya, sehingga diperoleh konsentrasi AgCl yang terbentuk itu adalah 0,01 molar atau 10 pangkat min 2. Oke, dan kalau konsentrasi dalam hasil kali kelarutan atau KSP itu adalah S. Oke, solubility atau kelarutannya. Oke, jadi kita hitung nih QSP-nya. Cara ngitung QSP-nya itu sama dengan cara ngitung KSP-nya. Oke, jadi cara mencari QSP, QSP itu sama dengan ngitung KSP. Oke, jadi nih kita mau cari QSP AgCl ya. Jadi kita iunin dulu, yaitu Ag plus tambah Cl min. Ini kan udah dapat nih S-nya itu 10 pangkat min 2. Baru kita masukin, ya kan? Jadi 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2, ternyata diperoleh QSP-nya adalah 10 pangkat min 4. Oke, di soal diketahui bahwa KSP yang sudah diketahui itu, KSP dari AgCl, itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 10.
Oke, jadi QSP yang udah kita cari itu kita bandingkan dengan KSP yang diketahui. Oke, teman-teman masih ingat kan syaratnya gimana? Kalau QSP-nya, kalau QSP-nya lebih besar dari KSP, berarti dia bakalan mengendap zat yang terbentuk. Oke, ingat nih, teman-teman hati-hati ya. Ini minus, bukan plus. Kalau minus berarti yang min 4 ini lebih besar daripada yang min 10. Oke. Berarti di sini QSP-nya lebih besar dari KSP yang menandakan bahwa terbentuk endapan AgCl. Oke. Terus berapa banyak? Berapa massa yang terbentuk gitu. Oke, gampang aja. Kita kan udah tahu tadi nih jumlah molnya itu berapa? Jumlah molnya kan 2 milimol. Kalau untuk mencari massa, kalau diketahui molnya, berarti gimana? Pinter. Berarti massanya itu sama dengan mol dikali mR dari AgCl-nya. Oke, berarti molnya tadi kan 2 milimol. Terus setelah dihitung mR dari AgCl kan bisa ya teman-teman, tinggal jumlahin aja, yaitu 142,5. Oke, ini kan satuan dari mR itu kan bisa ya, bisa miligram per mol atau miligram per milimol atau gram per mol bisa. Oke. Sehingga nanti ini diperoleh massa AgCl-nya itu adalah 287 miligram. Oke. Kenapa ini miligram? Karena ini milimol. Oke. Terus kalau kita mau jadikan dia ke gram, ya udah gampang aja, tinggal dibagi aja, ya kan? Jadi dari miligram ke gram itu dibagi aja 1000. Sehingga diperoleh massa dari AgCl yang terbentuk itu adalah 0,287 gram. Oke, gampang ya. Jadi teman-teman, untuk mengetahui KSP itu memang benar-benar harus tahu konsepnya. Oke, jadi bagaimanapun nanti bentuk soalnya teman-teman pasti bisa. Oke, kita lanjut soal yang kedua ya. Oke, sebanyak 100 mili magnesium klorida 0,01 molar dicampurkan dengan 100 mili natrium hidroksida 0,02 molar. Jika KSP MgOH ini ditentuin ya 10 pangkat min 12, tentukan apakah terbentuk endapan. Oke, berarti untuk mengetahui dia terbentuk endapan atau enggak, berarti kita harus cari dulu dong QSP-nya, ya kan? Cari QSP-nya dulu, berarti sebelum cari QSP kita harus buat reaksinya dulu dong senyawa ini, ya kan? Sebelum buat reaksinya kita ngapain? Pinter, cari molnya. Oke, ini kan diketahui volume sama konsentrasinya, berarti cara ngitung molnya berarti volume dikali molar ya. Oke, ini 100 mili. Oke, kalau misalnya pakai molar berarti kan kita harus pakai volumenya ke liter ya. Tapi nanti bakal kuma-kuma nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih, kita pakai yang mililiter aja ya. Berarti molar dikali volume berarti 0,01 molar dikali 100 mili. Oke, sehingga kita coret-coret nih sehingga dapat milimol MgCl-nya adalah 1 milimol. Oke. Terus cara lagi nih milimol dari NaOH-nya dengan rumus yang sama, berarti 0,02 molar dikali 100 ml sehingga diperoleh milimol dari NaOH-nya adalah 2 milimol. Oke. Di sini kan diketahui ada dua senyawa ya yang bereaksi, berarti kita harus buat reaksinya dulu. Oke. Jadi ini reaksinya. MgCl itu kita reaksikan dengan NaOH. Oke, kalau teman-teman udah bisa sih udah bisa langsung ke sini ya. Oke, tapi ini nggak apa-apa nih, mana tahu ada teman-teman yang belum lancar ya. Oke, jadi MgCl2-nya ini kita ionin dulu menjadi Mg2+ tambah Cl-. Tahu dari mana ini 2+ gitu ya. Oke, cara gampangnya kalau teman-teman nggak hafal, oke, dia golongan berapa, lihat aja nih indeks lawannya, karena dia terbentuk dari persilangannya. Oke, jadi Mg ini dia muatannya adalah indeks dari lawannya. Oke, jadi Mg2+ di sini kan 1 ya. Makanya Cl itu min. Oke, Mg2+, Cl min. Terus NaOH itu kan Na+ sama OH min. Oke, lagi-lagi seperti yang tadi, Mg2+-nya itu beraksi dengan min ya. Ya kan? Nih, MgOH2+ itu dengan OH min. Oke, angka 2 ini muatannya itu menjadi indeks lawannya. Oke, makanya terbentuk MgOH 2 kali. Terus ini Cl min berarti ketemu dengan Na+ dong, ya kan? Makanya terbentuk NaCl. Oke. Setelah itu ingat ngapain? Benar, direaksikan. Bersama reaksinya disetarain. Di sini NaCl-nya ada 2. Sini Cl-nya ada 2 ya. Kalau Cl-nya ada 2 berarti ini harus dikali 2 dong supaya Cl-nya 2 ya.
Oke, setelah ini Cl-nya 2, berarti di sini Na-nya 2, makanya ini dikali 2. Oke, di sini OH-nya ada 2, berarti ini dikali 2. Oke, bisa ya? Oke, persamaan reaksinya udah setara, sekarang kita masukin jumlah molnya, yaitu pakai MRS ya. Oke, tadi molnya MgCl mula-mula itu 1 milimol. Terus NaOH itu 2 milimol. Oke, berarti kita harus tentukan reaksi pembatas. Masih ingat kan caranya? Yaitu molnya dibagi dengan koefisiennya. Ini molnya 2, dibagi 2 hasilnya 1. Ini molnya 1, koefisiennya 1, berarti 1. Berarti hasil baginya sama-sama 1, ya kan? Berarti kedua senyawa tersebut habis bereaksi. Oke. Jadi ini 2 milimol, ini 2 milimol, ini 1 milimol, 1 milimol. Karena ini kan dikurangin ya, karena kan dia habis bereaksi. Terus ini produk awal reaksi dia nggak ada. Oke, setelah dia bereaksi baru terbentuk produk. Untuk mengetahui jumlah molnya ini berarti kita bandingkan dengan reaksi pembatasnya. Oke, ini karena keduanya habis bereaksi, terserah ya kita mau bandingkan kemana, terserah. Oke, supaya lebih gampang sih kita lihat yang koefisiennya sama ya. Ini koefisiennya 1, ini koefisien 1. Otomatis kalau koefisien sama berarti molnya juga sama, ya kan? Makanya molnya sama dengan 1 milimol. Atau misalnya teman-teman bandingkan ke sini juga nggak apa-apa, ya kan? Berarti koefisien dari MgOH kan 1 dibagi dengan koefisien OH kan 2, ya kan? Berarti 1 per 2 dikali molnya NaOH dikali 2, sama aja dong 1, ya kan? Oke, sehingga kita udah peroleh molnya MgOH itu, MgOH 2 kali ya, adalah 1 milimol. Oke. Setelah itu kita mau cari konsentrasinya, ya kan? Yaitu mol per volume total, karena ini adalah hasil dari campuran dari dua senyawa. Berarti volume totalnya adalah 200 ml. Oke. Jadi 1 dibagi 200 sama dengan 0,05 molar. Oke, dapat ya ini ya jumlah molarnya. Oke, berarti setelah itu kita cari QSP-nya. Oke, kita ionin dulu ya. MgOH 2 kali itu diionin menjadi Mg2 plus ditambah 2 OH-. Oke, ingat hati-hati nih. Ini kan konsentrasi dari MgOH ya, yaitu 0,005. Berarti untuk Mg ini kan koefisien 1 ya, berarti jumlahnya sama. Ini koefisiennya depannya 2. Berarti untuk jumlah konsentrasi OH-nya itu berarti dikali 2, ya kan? 2 dikali ini berarti dapatnya 0,01. Oke, setelah itu kita cari QSP-nya. Jadi QSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus itu dikali dengan konsentrasi OH2-, ya kan? Setelah itu masukin ini nilainya tadi ya. Ini kita jadikan bilangan berpangkat supaya nggak ribet nih lihat angka 000 banyak. Oke, jadikan ini kan 1, 2, 3, makanya 5 kali 10 pangkat min 3 dikali ini kan 1, 2, berarti 1 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Teman-teman udah bisa kan buat rumus KSP-nya, yaitu konsentrasi, ya kan? Kalau misalnya dia ada koefisiennya, berarti koefisiennya jadi pangkat. Oke, jadi kuadrat, makanya ini di pangkat 2 karena koefisiennya 2. Oke, makanya diperoleh QSP-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7. Oke, ini kan tadi di kuadrat ya, berarti 10 pangkat min 4. Oke, ingat ya kalau misalnya dia pangkat, kalau misalnya dikali itu jadi tambah. Oke, makanya ini 5 kali 10 pangkat min 7. Oke, QSP-nya 5 kali 10 pangkat min 7, sedangkan KSP yang diketahui adalah 10 pangkat min 12. Oke, berarti kita bisa tentuin dong. Berarti di sini QSP-nya dong lebih besar ya, karena kan ini min 7, sedangkan KSP-nya min 12. Oke, jadi karena QSP-nya lebih besar daripada KSP, maka terbentuk endapan. Oke, tapi kalau sebaliknya nih, kalau QSP-nya itu lebih kecil daripada KSP, itu belum terbentuk endapan. Jadi kalau kita tambahin lagi zatnya, itu belum terbentuk endapannya. Oke, tetapi kalau misalnya nilai KSP sama QSP-nya itu sama, itu berarti dia namanya tepat jenuh. Jadi pas gitu. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga. Larutan MgCl magnesium klorida 0,05 molar ditetesi dengan kalium hidroksida pekat hingga timbul endapan. pH saat larutan tersebut tepat. Oke, ini katanya tepat jenuh ya. Tepat jenuh jika ditetesi dengan bromtimol. Bromtimol ini adalah salah satu indikator ya. Adalah berapa gitu ya. Jadi yang ditanya itu adalah pH-nya itu pada saat tepat
gitu ya, tepat jenuh berapa. Jika diketahui KSP-nya itu sama KSP MgOH-nya ya, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita cek dulu nih, yang diketahui apa aja? Yang diketahui cuma konsentrasi dari MgCl2, ya kan, magnesium klorida. Tapi yang diketahui di sini adalah bukan konsentrasi, adalah KSP dari MgOH 2 kali. Hubungannya apa? Oke, lihat nih. Ini kalau teman jeli pasti bisa. Kalau teman-teman teliti ya. Ini berarti ada hubungannya dengan ion sejenis. Oke, ion yang sejenis adalah Mg. Oke, bisa ya. Oke, kita cek nih. Berarti MgCl2 ini kan kita ionin menjadi Mg2+ ditambah 2 Cl-. Berarti kita ionin 0,05, ini kan dia MgCl. Ini karena koefisiennya sama-sama 1, berarti jumlah konsentrasinya sama. Ini dia koefisiennya 2, berarti dikali 2 dong, ya kan? Makanya 0,1 molar. Oke. Jadi ion yang sejenis adalah Mg2+. Jadi Mg2+ ini konsentrasinya adalah 0,05 molar. Oke. Jadi larutan saat tepat jenuh itu adalah QSP itu sama dengan KSP-nya. Oke. Terus nih, tadi kan diketahui KSP-nya dari MgOH 2 kali ya, berarti kita ionin dulu nih. Jadi MgOH 2 kali itu kita ionin menjadi Mg2+ nih, ya kan? Jadi Mg ini muatannya, indeks lawannya Mg2+ ditambah 2 OH-, 2 dikali ke depan. Oke. Terus jadi KSP-nya, KSP itu kan hasil kali dari konsentrasi ion-ionnya, di mana koefisien dipangkatkan dengan koefisiennya jadi pangkat, gitu ya. Jadi ini Mg2+, konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH-. Ini karena koefisien 2, jadi dipangkat 2. Oke. Tadi nilai KSP-nya udah diketahui ya, yaitu 8 dikali 10 pangkat min 16. Mg-nya itu udah diketahui dari magnesium klorida, yaitu 0,05 molar. Atau kita jadikan bilang per pangkat, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 2. Oke, dan OH-nya kan belum diketahui ya. Oke, nggak apa-apa. Kita buat dulu nih OH min 2 kuadrat ya. Karena KSP-nya udah diketahui, Mg-nya udah diketahui, berarti kita bisa cari nilai OH min-nya dong, konsentrasinya ya. Oke, jadi konsentrasi OH min kuadrat itu kan berarti yang 8 kali 10 pangkat min, kok 16 sih, sorry ya. Ini pangkat 6, sorry, ini pangkat 6. Oke, dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, setelah itu setelah bagi ternyata diperoleh OH min kuadratnya adalah 16 kali 10 pangkat min 4. Oke, setelah itu tinggal dikuadratin aja ya. Berarti konsentrasi OH minnya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. Akar 16 kan 4 ya. Kalau akar dari 10 pangkat 4 dia min 2. Oke, sehingga diperoleh konsentrasi OH minnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, kalau dapat OH min berarti kita lanjut apa lagi? pOH dong, benar kan? Ingat lagi nih yang asam basanya untuk menentukan pH, ya kan? Jadi pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH minnya, gitu dong, ya kan? Jadi min log 4 dikali 10 pangkat min 2, ya kan? Min ketemu min menjadi positif 2, minnya dikali ini berarti min 4. Oke, berarti pOH-nya adalah 2 dikurang log 4. Oke, setelah ada pOH, berarti kita cari pH dong, ya kan? Karena gini, jumlah dari pH ditambah pOH itu jumlahnya 14. Kalau kita udah peroleh nih, jumlah pH-nya adalah dapat segini pOH-nya, berarti untuk cari pH-nya bisa dong. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang nilai pOH-nya. Oke, berarti 14 dikurang, ingat ya, ini nilainya di dalam kurung nih pOH-nya. Oke, 14 dikurang 2 dikurang log 4. 14 dikurang 2 kan 12 ya. Minus ketemu dengan minus jadi plus. Oke, makanya log 4. Makanya diperoleh pH yang terbentuk pada saat larutan tepat jenuh itu adalah 12 ditambah log 4. Oke, gampang kan? Oke, kita masuk soal yang terakhir ya, keempat ya. Sebanyak 100 ml larutan asam sulfat H2SO4 0,01 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan amonium hidroksida 2 molar. Selanjutnya, campuran ditetesi dengan larutan encer yaitu magnesium klorida hingga larutannya itu tepat jenuh. Oke, di sini tepat jenuh ya, berarti QSP sama dengan KSP. Oke, yaitu tepat ketika akan terbentuk endapan magnesium hidroksidanya.
Apabila nilai KSP-nya dari MgOH 2 kali atau magnesium hidroksidanya diketahui 1,8 kali 10 pangkat minus 11, dan diketahui ini di sini konstanta dari basanya ya, Kb dari amonium hidroksidanya itu 10 pangkat min 5. Oke, maka konsentrasi Mg2 plus pada saat tepat jenuh berapa? Oke, kalau soal yang sebelumnya yang ditanya itu adalah berapa pH-nya, di sini yang diketahui yang ditanya itu malah salah satu konsentrasinya dari Mg2 plus itu berapa gitu ya. Jika pada saat keadaan tepat jenuh dan di saat terbentuk endapan MgOH-nya. Oke, ini soalnya lumayan panjang ya, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman harus mengerti aja soalnya gimana gitu. Oke ya, jadi intinya kalau misalnya soal kimia itu harus dipahami dulu soalnya gitu supaya bisa ngerti jawabannya. Jadi nggak perlu yang namanya ngafalin rumus, itu nggak perlu, karena kalau misalnya gini, teman-teman hafal rumus tapi nggak tahu nih mau masukin ini kemana, percuma dong, ya kan? Jadi harus ngerti soalnya dulu dan banyak latihan, itu teman-teman pasti bisa. Oke, kita lanjut ya. Ini kan diketahui ada volume sama molar, berarti bisa cari molnya dong, ya kan? Jadi molnya kita pakai milimol aja ya, supaya koma-komanya yang banyak-banyak hilang, nggak usah pakai yang koma-koma. Oke, berarti mol dari amonium hidroksidanya, molar dikali volume adalah 2 molar dikali 100 mili, itu akan diperoleh adalah 200 milimol. Ya kan? Sedangkan mol dari asam sulfatnya berarti 0,01 molar dikali 100 ml berarti dapatnya 1 milimol. Oke, sekarang kita reaksikan dulu nih, karena kan ada dua senyawa ya. Kita reaksikan amonium hidroksida dengan asam sulfatnya. Oke, caranya seperti yang tadi. Kalau teman-teman masih kurang tahu, maksudnya belum lancar untuk membuat reaksinya, diionin dulu ya. Oke. Jadi NH4OH itu kita ionin jadi NH4 plus sama OH min. Sedangkan H2SO4-nya itu kalau diionin jadi H plus sama SO4 2 min, ya kan? Positif ketemu dengan negatifnya, makanya NH4 plus ketemu dengan SO4 2 min, ya kan? Ini plusnya jadi indeks lawannya, muatan ini jadi indeks lawannya, makanya terbentuk NH4 2 kali SO4. Oke. Dan OH- kalau ketemu dengan H+, itu akan terbentuk H2O, air. Oke. Setelah itu, setelah terbentuk senyawanya, baru kita setarakan reaksinya. Oke. Karena di sini NH4-nya itu ada 2 kali, makanya ini harus dikali 2 dong, supaya NH4 di sini ada 2. Ya kan? Terus supaya jumlah H-nya itu sama kiri kanan, makanya ini dikali 2. Oke, saya. Setelah reaksinya udah selesai nih, udah setara, baru kita buat MLS, yaitu mol mula-mula, bereaksi, dan sisa. Oke, kita masukin mol mula-mulanya. Setelah tadi kita hitung ya, mol mula-mula dari NH4OH itu adalah 200 milimol, sedangkan H2SO4-nya itu 1 milimol. Oke, masukin. Sini kita mau cari reaksi pembatas dulu ya, karena ada 2 senyawa yang diketahui molnya. Kalau 1 doang yang diketahui sih nggak masalah, nggak perlu cari reaksi pembatas. Tetapi kalau diketahui ada 2, berarti harus cari ya, yang mana reaksi pembatasnya. Oke, caranya masih ingat kan? Mol masing-masing dibagi dengan koefisien masing-masing. Hasil bagi paling kecil yang akan menjadi reaksi pembatas. Oke, pintar udah ingat nih. Ini kan molnya 1 nih untuk H2SO4 ya. Milimolnya 1, koefisiennya 1, berarti 1 dibagi 1 hasilnya 1 ya. Terus amonium hidroksidanya kan milimolnya 200 milimol. Koefisiennya 2. Berarti 200 dibagi 2 adalah 100. Berarti 100 dengan 1 lebih kecil mana? Yang 1 dong, ya kan? Berarti H2SO4 ini yang menjadi reaksi pembatasnya. Makanya ini habis. Oke. Terus kita mau cari nih berapa mol amonium hidroksida yang bereaksi, yaitu pakai perbandingan koefisien, ya kan? Kita kan mau cari berapa nih yang bereaksi, berarti koefisiennya dibandingkan dengan koefisien reaksi pembatas, berarti 2/1 dikali dengan molnya yang reaksi pembatasnya, berarti 2/1 dikali 1, makanya ini 2 milimol. Oke, untuk mencari molnya ini berarti kita bandingin di sini ya. Ini karena koefisiennya masing-masing sama 1, maka milimolnya sama, molnya sama-sama 1 milimol. Oke, ini kita kurangin. Berarti ini kan 200 dikurang 2, 198 milimol. Ini habis. Ini dia terdapat 1. Oke, teman-teman perhatiin. Teman-teman pasti ya, saya udah yakin teman-teman udah bisa nih bedain yang mana buffer, mana yang hidrolisis, ya kan? Jika
Jika yang bersisa itu adalah asam, ini basa ya. Jika yang bersisa itu adalah basa lemah, kalau di sini basa lemah ya, yang bersisa itu adalah basa lemah dan terbentuk garamnya, maka ini kita hitung pH-nya itu dengan buffer atau penyangga. Oke, kita tahu juga ini kalau misalnya asam lemah dengan garamnya juga buffer. Oke, tetapi kalau misalnya asam dan basanya habis bereaksi, oke, kedua-duanya ini habis dan terbentuk endapan garamnya, itu berarti hidrolisis. Oke, teman-teman udah bisa ya. Oke, berarti ini adalah buffer. Buffer apa? Asam atau basa gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan dia buffer asam atau basa, lihat yang lemahnya itu siapa. Apakah asam atau basa? Oke, jadi di sini yang lemah itu adalah basa lemahnya. Berarti ini adalah buffer basa. Oke, di sini berarti terdapat 1 milimol ini ya. Oke, bentar. Ini kan kalau berarti di sini basa ya, berarti carinya OH-. Rumusnya konsentrasi OH- sama dengan Kb, konstanta basanya, dikali mol basa per mol garam. Oke, mol garamnya itu kan amonium sulfat. Oke, ingat lagi teman-teman ya. Ini kan basa dengan asam konjugasi. Asam konjugasinya di sini yang akan kita pakai itu siapa? NH4 plusnya. Oke, makanya ini kita ionin. Jadi amonium hidroksida, amonium sulfatnya itu kita ionin jadi 2NH4 plus ditambah SO4 2-, ya kan? Ini tadi 1 milimol. Oke, berarti kalau ini koefisien 1, ini 2, berarti dikali 2 dong, makanya ini 2 milimol. Jadi yang kita pakai, yang ini mol garamnya adalah yang ini, yang NH4 plusnya. Oke, bukan yang ini. Oke, jadi hati-hati ya, yang lemahnya yang kita pakai, yaitu 2 milimol. Oke, setelah itu kita masukin ke rumus yang ini. OH- yang kita cari berarti sama dengan Kb-nya tadi ketahui ya, 10 pangkat min 5. Berarti dikali tadi jumlah mol basanya, yang sisa adalah 198 milimol. Terus yang mol garamnya itu adalah yang 2 milimol. Oke, berarti masukin nilainya 10 pangkat min 5 dikali, ini kan 198 dibagi 2, 99 ya. Berarti 99 dikali 10 pangkat min 5. Kalau kita jadikan ke pangkat min 4, berarti 9,9 kali 10 pangkat min 4. Oke, bisa ya sampai sini ya. Saya yakin teman-teman semua udah bisa nih. Oke, setelah itu baru kita, tadi kan nilai KSP-nya diketahui ya. Nilai KSP MgOH 2 kalinya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 11. Tadi yang dicari itu adalah konsentrasi dari Mg2+-nya, ya kan? Berarti kita ionin dulu nih. MgOH 2 kali diioninkan menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Baru kita masukin ke rumus KSP-nya, ya kan? Berarti konsentrasi Mg2+ itu dikali dengan konsentrasi OH-. Ini karena koefisiennya 2, berarti dipangkat 2, ya kan? Nilai KSP-nya udah diketahui. Oke, 1,8 kali 10 pangkat min 11. Ini adalah konsentrasi Mg yang dicari. Tadi OH-nya kita udah hitung ya. Oke, kita masukin aja. Setelah itu masukin nilainya, berarti 1,8 kali 10 pangkat min 11 dibagi ini dong, ya kan? 9,8 kali 10 pangkat min 7. Setelah dihitung, ternyata diperoleh konsentrasi dari ion Mg2 plusnya pada saat tepat jenuh itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 molar. Oke, bisa ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman semuanya pasti bisa, pasti lebih mudah untuk mengerjakan KSP kalau teman-teman semuanya udah tahu konsepnya dan banyak latihan. Oke, demikian dulu untuk pembahasan soal-soal ini. Kalau misalnya teman-teman ada request lagi soal contoh-contoh soal yang lain, teman-teman tinggal komen di komentar aja ya, maksudnya tulis di komentarnya. Dan jangan lupa nih, teman-teman subscribe dan share, oke, supaya teman-teman semuanya dan teman-teman kita yang lain yang belum tahu nih, jadi mereka juga tahu gitu loh. Jadi kita berbagi ilmu dengan yang lainnya supaya semuanya bisa mengerti dan semua orang itu bisa pintar, bisa tahu gitu ya. Oke, terima kasih.